Ini yang akan kita bahas adalah dari mana sumber-sumber dana penyertaan modal dari BUMDes. Kalau kita merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 terkait dengan penyertaan BUMDesa, maka di situ bisa kita dapat bahwa sumber-sumber penyertaan dana desa bisa digunakan untuk penyertaan modal di BUMDes. Namun hal ini bukan satu-satunya. Ada sumber-sumber lain yang bisa digali, yaitu sumber dari masyarakat. Seperti kita bisa lihat di salah satu BUMDes yang paling sukses di Indonesia, yaitu BUMDes di Desa Ponggok. Mereka menggalang pendanaan dari masyarakat. Masyarakat ada penyertaan masing-masing kepala keluarga 5 juta sehingga terkumpul dana kurang lebih 5 miliar. Hal ini bisa dilakukan oleh masing-masing desa. Bagaimana desa bisa menggalang pendanaan dari masyarakat sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat desa kepada pemerintah desa. Apabila hal ini bisa terjadi, maka akan terjadi perputaran ekonomi di desa tersebut. Dan ini sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi, sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Bahwa BUMDes itu adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat desa. Sehingga kesempatan untuk menggunakan dana desa mungkin tidak akan berlangsung selamanya. Mumpung saat ini sedang ada kebijakan, sedang ada kesempatan, maka desa sepatutnya segera mendirikan BUMDes, mengalokasikan dana paling tidak minimal 10% dari dana desa untuk penyertaan BUMDes. Demikian pembahasan kami terkait dengan penyertaan modal di BUMDes. Sampai ketemu di tema selanjutnya dalam seri Tanya Jawab BUMDes. Salam BUMDes. Salah satu tujuan dari didirikannya BUMDes adalah dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat desa, sehingga mampu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Berbicara tentang penghasilan yang didapatkan oleh pengurus maupun karyawan BUMDes, maka hal pertama yang harus diperhatikan dalam menentukan besaran penghasilan atau gaji mereka adalah berpedoman kepada ADART-nya, karena di dalam ADART tersebut salah satu poinnya adalah memuat tentang hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan jenis usaha, dan sumber modal BUMDes. Sebenarnya patokan yang bisa dipakai dalam menentukan berapa gaji yang bisa diperoleh oleh pengurus maupun karyawan BUMDes adalah dengan melihat upah minimum regional atau UMR yang berlaku di wilayah desa itu berada. Semakin besar UMR yang berlaku di wilayah tersebut, maka gaji pengurus BUMDes juga semakin besar. Namun pemberian gaji berdasarkan UMR hanyalah sebagai patokan awal saja, karena perlu diingat bahwa pemberian gaji harus tetap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDes itu sendiri. Hal tersebutlah yang terkadang membuat anak-anak muda masih enggan bergabung dalam struktur kepengurusan BUMDes, dikarenakan BUMDes masih dianggap belum bisa menjadi usaha yang bisa menjamin masa depan mereka. Ada 3 hal yang bisa dijadikan acuan oleh manajemen BUMDes dalam menentukan besaran gaji bagi pengurus dan karyawan, yaitu sebagai berikut. 1. Gaji pokok jabatan. Gaji pokok jabatan merupakan standar dalam menentukan besaran gaji yang ditetapkan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan masa pengabdian. Besaran gaji seseorang karyawan akan semakin besar jika jabatannya semakin tinggi.
2. Bayaran tambahan. BUMDes bisa memberikan gaji kepada karyawan berdasarkan prestasi kerja karyawan BUMDes secara individu. Apabila karyawan tersebut semakin baik dalam bekerja, maka gajinya juga akan semakin besar, dan begitu pula sebaliknya. Bayaran tambahan yang diberikan kepada karyawan meliputi kerja lembur, tunjangan tugas luar kota, bonus prestasi, dan lain sebagainya yang menunjukkan adanya peningkatan dalam pekerjaannya. 3. Bayaran kemanusiaan. Bayaran kemanusiaan diberikan kepada karyawan BUMDes yang berupa tunjangan sakit, tunjangan adanya musibah, serta tunjangan lain yang tidak bisa diprediksi. Dalam memberikan gaji, pihak manajemen bisa menggunakan pendekatan lain, seperti contohnya memberikan tambahan pendapatan jika kinerja para pengurus mencapai atau melebihi target omset tertentu. Pemberian penghargaan seperti itu tentu mampu menjadi motivasi bagi orang untuk bekerja lebih baik lagi.